Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang Cabang Duampanua dan Pemuda Kecamatan Duampanua beserta masyarakat Kecamatan Duampanua kembali melakukan aksi unjuk rasa untuk menggugat pemerintah daerah terkait pengadaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pinrang. Masa aksi yang berjumlah kurang lebih 30 orang dipimpin langsung oleh Jenderal Lapangan Khaidir bersama Sainal perwakilan dari pemuda masyarakat Kecamatan Duampanua Pinrang. Dalam aksinya, orasi yang dilakukan Jenderal Lapangan Khaidir menuntut beberapa poin dalam pernyataan sikap, diantaranya menagih janji Bupati, menjamin kesediaan pupuk dan benih untuk sektor pertanian, perkebunan, mengusut tuntas kinerja distributor dan pengecer pupuk yang tidak bertanggung jawab, serta hapuskan kartu tani. Ini menagih janji kampanye Bupati Pinrang, Bupati terpilih di antara 16 janji, di mana poin keempat itu mengatakan bahwasanya menyediakan ketersediaan pupuk bagi petani, nelayan, dan perikanan. Sampai hari ini kami mengalami krisis yang begitu hebat. Ada beberapa, kebetulan saya juga sebagai petani, itu pabrik padi saya 1 bulan lebih, itu sampai sekarang tidak dipupuk. Nah, padahal kalau secara RPKK, saya punya kartu tani. Namun hari ini saya tidak pernah mendapatkan pupuk sama sekali. Mungkin itu saja. Jadi poin yang utama untuk dituntut hari ini pada aksi demonstrasi itu poin berbunyi apa? Berharap itu kemudian kami mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian sebagai perpanjangan tangan dari Bupati. Nah, kemudian para pengecer mengevaluasi para pengecer, karena jangan sampai kelangkaan seperti ini itu menjadi indikator bahwasanya ada penyelewengan pupuk. Dalam konteks ini ya bisnis. Senal sebagai koordinator pemuda Kecamatan Duampanua menambahkan aksi di depan kantor Bupati Pinrang untuk meminta kejelasan kepada Bapak Bupati serta para SKPD yang terlibat di dalamnya untuk menjelaskan tentang keterbatasan pupuk di daerah tersebut. Ia pun menjelaskan secara realitas tanaman padi di daerah tersebut sangat membutuhkan pupuk. Dan terkadang para petani yang membutuhkan pupuk tidak mendapatkan sama sekali dari pemasok atau distributor yang ada di wilayah Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Ya, jadi begini Pak, kami dari masyarakat Kecamatan Duampanua secara umum khususnya dari Kelurahan Data itu datang meminta kepada pemerintah Kabupaten Pinrang, kepada SKPD yang terlibat langsung di dalamnya mengenai sektor pupuk. Karena secara realitas di daerah kami hari ini tumbuhan padi kami itu membutuhkan pupuk. Nah, sementara di gudang sering kosong, di distributor juga sering kosong. Nah, hari ini atas nama masyarakat dan seluruh kelompok tani yang menjadi perwakilan hadir, sehingga kami meminta bagaimana kejelasan tentang pupuk yang ada di khususnya Duampanua dan Kelurahan Data. Perlu kami tegaskan juga bahwa demi memperhatikan protokoler kesehatan, maka kehadiran masyarakat yang hadir tidak secara keseluruhan dari kelompok tani, akan tetapi perwakilan dari setiap kelompok tani khususnya di Duampanua dan Kelurahan Data secara umum. Saya kira begitu sederhananya yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian Andi Calo Kerang yang menemui para peserta aksi menjelaskan yang mengangkat distributor adalah bukan dari pemerintah, namun dari pihak yang memproduksi pupuk, dalam hal ini pupuk Kaltim, dan yang menunjuk agen adalah distributor. Ia juga menjelaskan Bapak Bupati sudah melakukan langkah dengan menyurat ke Gubernur dan pihak yang terkait, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Dan mengenai harga pupuk sudah ada aturannya dan harganya pun telah ditentukan oleh pemerintah. Menurutnya, jika ada pihak distributor, pengecer, dan agen yang bermain, silahkan melapor ke pihak yang terkait. Sampai saat ini, Dinas Pertanian sudah seringkali menambah pupuk ke Kecamatan Duampanua dan kecamatan-kecamatan yang lain. Mereka ini juga membutuhkan pupuk. Jadi dari pihak pemerintah tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani di Kabupaten Pinrang. Pemerintah Kabupaten Pinrang tidak pernah merekomendasikan terkait pengangkatan distributor dan atau pengecer serta agen pupuk. Terkait kartu tani, hal tersebut merupakan kebijakan dari pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Ya, saya jelaskan menyangkut masalah mekanisme penyaluran pupuk ya. Pupuk ini terdiri dari lina, ada 6 lini, ada 4 lini. Lini 1 itu dari pabrikan, dari pupuk Kaltim dan petrokimia.
Dan terus lini 2 ada di provinsi, ada gudang di situ. Terus lini 3 ada di gudang di lapangan dan ada di Maliko. Terus lini 4 itu distributor dan lari ke pengecer. Dan perlu saya sampaikan bahwa yang mengangkat distributor dan pengecer bukan saya, bukan dinas pertanian. Yang mengangkat itu adalah Pak Berikan dari Pupuk Kaltim dan Petrokimia, itu yang mengangkat distributor. Terus pengecer itu diangkat sama, ditunjuk sama distributor. Bapak Ibu sekalian, disampaikan. Terus saya sampaikan, alokasi pupuk, kebutuhan pupuk Pindrang berdasarkan NTKK sudah 34.500 ton 1 tahun. Apa yang terjadi? Alokasi pupuk kita pada bulan Januari yang dialokasikan oleh kementerian melalui provinsi, bulan Januari itu alokasi kami 14.100 ton. Ya. Karena berdasarkan hal tersebut, Pak Bupati karena dilihat bahwa dengan 14.000 ini tidak bakalan cukup. Makanya Pak Bupati mengambil keputusan, menyurati ke provinsi, menyurati ke Kementerian Pertanian. Makanya pada bulan Maret ada tambahan sekitar 3.000 ton menjadi 17.000 ton. Nah, karena melihat lagi nih, pasti dengan 17.000 ton pasti tidak cukup. Makanya Pak Bupati menyurat lagi, meminta tambahan kepada Pak Menteri, kepada Gubernur. Akhirnya ada tambahan pada bulan Oktober sekitar 6.000 ton menjadi 24.000 ton. Apa yang terjadi? Pasti harapan kami tidak sesuai dengan kenyataan. Harapannya petani kan 34.000 ton, tapi yang tersedia kan 24.000 ton. Ya, nah, menyangkut masalah harga. Harga itu sudah disusun oleh pemerintah, diatur oleh pemerintah. Head kayak pupuk, urea itu harganya 1.800 per kilo, atau orang petani biasa 90.000 per sak. ZA 1.400 itu head. NPK 2.300. Nah, itu semua itu sudah diatur sama pemerintah dan ada aturannya. Kalau ada distributor atau pengecer yang menyalahgunakan ini, silakan laporkan. Kalau memang terbukti, saya bisa merekomendasikan untuk diberhentikan. Ya bisa, tapi harus membuktikan, dan saya pikir itu susah karena kalau kapan pasti tidak bisa terjadi, Bapak Ibu sekalian. Karena ini semua melalui elektronik NTKK. Ya. Ini lagi pasti akan menjadi problem. Kartu tani, kenapa diperlakukan? Memang ini kartu tani diperlukan dalam rangka meminimalisir penyimpangan yang menurut Anda semua bahwa distributor pengecer mainkan. Kalau ini ada yang kartu tani sudah jelas semua di situ dalam. Setiap petani sudah ada kuotanya. Setiap keluar sudah kelihatan, sudah keluar sekian, sisa sekian. Tidak bakal mungkin. Setiap kartu itu ada PIN-nya. Cuma yang tahu PIN-nya itu yang benar, yang punya kartu, ya. Tidak bakal mungkin. Makanya memang masih banyak petani-petani kita yang tidak menerima kartu. Kan setelah kami sampaikan bahwa kartu itu fungsinya meminimalisir penyelewengan terhadap, ya. Ya, terus ada sekalian, khusus untuk Kecamatan 242, ya. 242 itu awalnya ya, jatah pupuk cuma 2.300 ton. Ya. Sudah 5 kali kami realokasi, Bapak, menambah pupuk ke 242. Sampai sekarang ini pada bulan Desember menjadi 3.300 ton. Itu ada beberapa tambahan, ya. 3.513 ton. Itu karena kita mau lihat bagaimana sebab kecamatan-kecamatan. Padahal kecamatannya juga begitu butuh pupuk, bukan Bangpanu saya. Masih ada 11 kecamatan di Kabupaten Pindrang yang butuh pupuk. Ya. Kami cuma karena kecamatan lain ada kadang-kadang belum membutuhkan, kami lagi relokasi di sana. Cuma saya sampaikan, kebutuhan kita tidak memang sesuai dengan kenyataan. Makanya ini bukan pengadaan pupuk, bantuan pupuk subsidi oleh pemerintah yang dibantu oleh petani. Ya. Itu pun ada batasnya, cuma 2 hektar satu petani. Untuk sektor pertanian, sektor pertanian, perikanan, perkebunan, horti, tanaman pangan, itu cuma akumulasi 2. Kalau ada lebih dari itu, tidak bakalan, karena pasti error di aplikasi. Ya, jadi saya sampaikan begitu, tidak bakalan. Dari Kabupaten Pindrang, Deng Tojeng mengabarkan.